历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang ditemani Sheng Xinrui sedang bersiap untuk meramu pil di ruang alkimia. Api pil berkobar, tungku pemurnian mulai memanas, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Qin Yang mulai meramu pil. Sementara Sheng Xinrui berdiri di samping, mempelajari setiap langkah Qin Yang dengan saksama. Setelah berulang kali melakukan proses ini, menjelang sore hari, ketika matahari terbenam, dua sosok keluar dari ruang alkimia. Saat ini, Sheng Xinrui tampak kelelahan, wajahnya sedikit pucat. Sepanjang hari meramu pil benar-benar sangat melelahkan baginya. Namun, Qin Yang yang berdiri di sampingnya tetap tenang seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun merasa kelelahan. Sheng Xinrui menggenggam beberapa kotak brokat di tangannya, lalu menatap orang-orang yang berdiri di depannya. Yuan Gang, Fang Shicheng. Qin Yang membuka mulut dan berkata, 2 jumai yuan dan ini aku persiapkan untuk kalian. 1 untuk masing-masing. Ambil dan konsumsi setelah kalian kembali, tapi ingat, jangan berlatih selama 7 hari. Setelah itu, mulailah meditasi dan kultivasi. Itu cukup untuk membuat kalian mencapai alam roda roh. Begitu Qin Yang mengatakan ini, Fang Shicheng dan Yuan Gang menerima kotak brokat itu dengan wajah penuh kegembiraan. Saat membuka kotaknya, keduanya terkejut ketika melihat pil roh yang berbentuk bulat sempurna dan berkilau jernih di dalamnya. Dan Wen. Mereka benar-benar terpana. Sejak zaman kuno, banyak ahli alkimia bermunculan, tetapi sangat jarang ada yang bisa meramu pil dengan pola pil, Dan Wen. Pola pil merupakan simbol kualitas dari sebuah pil roh, dan kemampuan meramu pil dengan pola pil menunjukkan betapa hebatnya seorang alkemis. Dan Qin Yang berhasil meramunya. Di usia 16 tahun, dia sudah menjadi alkemis tingkat 2, bahkan seorang alkemis yang mampu membuat pola pil. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, keduanya memberi hormat dan meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Yuan Gang tidak bisa menahan kegembiraannya. Saudara Fang, aku merasa bahwa pilihan kita kali ini mungkin akan mengubah hidup kita. Benar. Fang Shicheng juga sangat bersemangat dan berkata, Qin Yang itu benar-benar luar biasa. Aku merasa bahkan kaisar di masa lalu pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Kaisar? Yuan Gang mencibir dan berkata, bahkan kaisar yang sekarang, apakah dia bisa mengangkat pedang itu atau tidak, belum tentu. Di dalam pavilion Shengdan, Qin Yang melihat orang-orang di sekelilingnya. Kakak, ini 10 pil Shanti, minumlah 1 setiap bulan. Pil ini akan sangat bermanfaat bagi tubuh Dewa Gunungmu. Meskipun saat ini tubuh Dewa Gunungmu hanya setingkat tubuh roh, di masa depan, itu akan berkembang menjadi tubuh dewa. Baik. Saudara kedua, 3 pil Yanyuan ini mungkin sangat berguna bagi tubuhmu. Aku hanya bisa menebak kondisimu saat ini, tetapi seiring meningkatnya kultivasimu, aku akan semakin yakin. Baik. Qin Yang juga membagikan pil satu persatu kepada Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, Sun Yu, dan yang lainnya. Melatih diri sendiri memang sangat penting, tetapi peningkatan melalui pil juga tidak kalah penting. Pada akhirnya, Qin Yang menatap Sheng Xinrui dan berkata, pil-pil yang tersisa ini, sebagai ganti atas bahan-bahan obat dari pavilion Shengdan milikmu. Saudara Qin, jangan begitu. Sheng Xinrui menggenggam tangannya dan berkata, kami akan melelang pil ini semua, dan semua emas yang kami peroleh akan disimpan dalam akun saudara Qin. Sheng Xinrui tertawa dan berkata, di masa depan, jika saudara Qin ingin meramu pil, datanglah ke pavilion Shengdan kapan saja, cukup kirim seseorang untuk memberitahu sebelumnya, dan aku akan segera menjemputmu. Baik. Lalu, Qin Yang membawa semua orang pergi bersamanya. Sepanjang perjalanan, mata Qin Xinxin terbuka lebar. Ye Ziqing, Sheng Xinrui. Semua tokoh besar terkenal dari Kekaisaran Beiming sekarang muncul di sekitar Qin Yang satu persatu, bahkan bersedia menjadi pelayannya, bersedia menjadi dantongnya. Kakak Yang, kamu benar-benar luar biasa. Xinxin, kamu bisa tinggal di area ke-36 halaman dalam agar lebih mudah. Tidak. Qin Xinxin segera berkata, aku masih murid halaman luar, tidak pantas tinggal di halaman dalam. Kakak Yang, jangan khawatir, begitu aku mencapai alam Linghai,
aku akan segera ke halaman dalam mencarimu, hehe. Baik. Setelah semua kembali ke tempat masing-masing, mereka mulai berlatih lagi. Area 36 akan dikelola oleh para murid dari geng Fang Yuan dan akan diperiksa satu persatu. Sebagai seorang tetua, Su Tongtian tentu saja melakukan semuanya sendiri. Ini adalah tugas yang diberikan oleh dekan. Jika dia tidak bisa melakukannya dengan baik, maka sebagai tetua, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya. Dan mengikuti Qin yang benar-benar terasa nyaman. Berlatih di area 36 yang kaya akan aura ini sangat berharga, ditambah dengan biji teratai yang diberikan Qin yang sebelumnya. Semua ini membuat Su Tongtian merasa bahwa pengaturan dekan benar-benar sangat baik. Pada pagi hari, Qin yang bangun, dan di luar pintu, beberapa sosok menunggu dengan diam. Tuan Muda Qin. Du Xiao, yang memimpin sekelompok prajurit berzirah besi, menatap Qin yang, menggenggam tangannya dan berkata, Tuan Qin, pangeran kami memintaku untuk menjemputmu. Oh. Qin yang mengangguk. Dia hampir lupa bahwa dia telah berjanji pada Ming Yu untuk pergi ke istana dan menyaksikan kompetisi. Ziking, Xuang-er, ayo pergi. Mengajak Ye Ziking dan Yun Xuang-er, Qin yang langsung pergi. Di sisi lain, di istana Beiming. Di luar lapangan bela diri di depan aula, 4 pilar naga berpilin berdiri dengan megah. Hari ini, seluruh lapangan bela diri dijaga ketat oleh pasukan Habayashi, sementara para pelayan istana dan Kasim yang berlalu lalang tampak sangat berhati-hati. Di kursi utama lapangan bela diri, seorang pria berjubah naga duduk tegak. Dia adalah Kaisar Mingyong, penguasa kekaisaran Beiming saat ini. Di bawahnya, lapangan bela diri dengan panjang dan lebar lebih dari 1000 meter telah disusun dengan sangat megah. Di sisi kiri dan kanan, beberapa meja makan ditempatkan, dan para pelayan istana dengan hati-hati menunggu. Hehe. Kaisar Mingyong, kali ini, aku datang mewakili yang mulia dari Kekaisaran Ciwei. Sekarang aku melihat, sepertinya kamu sudah sangat siap. Aku ingin tahu apakah kompetisi ini bisa segera dimulai? Yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut beruban. Dia mengenakan pakaian tempur dan tampak berusia sekitar 70 tahun, tetapi auranya menekan seperti gunung. Jangan terburu-buru, Raja Yan. Kaisar Mingyong berkata dengan tenang, aku masih menunggu tamu kehormatanku tiba. Tamu kehormatan? Begitu kata-kata ini keluar, seorang wanita cantik berjubah Taois di sisi kanan tersenyum dan berkata, aku ingin tahu siapa tamu kehormatan yang Yang Mulia maksudkan. Taois Jingxin akan mengetahuinya nanti. Raja Yan adalah pangeran tua dari Kekaisaran Ciwei. Di Kekaisaran Ciwei, dia memiliki reputasi yang sangat tinggi, bahkan Raja Kekaisaran Ciwei pun memperlakukannya dengan hormat. Sementara itu, Taois Jingxin adalah guru nasional dan pendeta dari Kekaisaran Mirror Moon. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, tetapi juga sangat kuat. Konon, dia memiliki hubungan yang erat dengan Kaisar Mirror Moon. Kedua orang ini adalah tokoh penting dari dua kekaisaran. Bukan hanya mereka, kali ini dari Kekaisaran Xuanyang, Yang Mulia Taifu Xuanxi juga datang secara langsung. Bahkan, Jenderal Sirius, dewa militer dari Kekaisaran Sirius, juga datang secara pribadi bersama Pangeran Langsuan. Kali ini, 4 kekaisaran datang dengan dalih pertukaran antar 5 kekaisaran. Namun, Kaisar Mingyong sangat memahami ambisi sebenarnya mereka datang. Dengan alasan kompetisi, mereka ingin menyelidiki kekuatan para jenius dari Kekaisaran Beiming. Bahkan, mereka mengambil harta karun sebagai taruhan kompetisi, ingin melihat seberapa banyak peninggalan kuno yang masih tersisa di Kekaisaran Beiming. Dapat dikatakan bahwa keempat kekaisaran besar telah sepenuhnya bersiap untuk kunjungan mereka kali ini. Mereka hanya ingin melihat seberapa banyak yang masih tersisa dari Kekaisaran Beiming. Jika tidak, kemungkinan besar keempat kekaisaran besar yang saling mengincar ini akan menyerang Kekaisaran Beiming. Begitu keempat kekaisaran besar bersatu, Kekaisaran Beiming akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Bukan hanya tidak dapat berkembang, tetapi bahkan mempertahankan diri pun akan menjadi tantangan besar. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Oleh karena itu, Kekaisaran Beiming harus menang. Dan mereka harus menang dengan cara yang mengesankan, sehingga keempat kekaisaran tetangga tidak dapat berkata apa-apa. Yang Mulia Mingyong, aku ingin tahu berapa lama lagi kita harus menunggu? Dari mana sebenarnya tamu kehormatan ini berasal?
Jenderal Sirius dari Kekaisaran Sirius tersenyum dan berkata, apakah mungkin kita, para tamu dari keempat kekaisaran, harus menunggu sepanjang hari di sini? Datang! Kaisar Mingyong melihat ke depan. Sebuah sosok, ditemani oleh Mingyu, berjalan dengan langkah tenang, dan di sampingnya ada dua wanita cantik. Itu adalah Qin Yang. Namun saat ini, para pemimpin dari keempat kekaisaran semuanya terkejut. Tamu kehormatan yang disebutkan oleh Kaisar Mingyong ternyata adalah pemuda ini? Bahkan Ciruo juga sedikit terkejut saat ini. Pemuda ini adalah orang yang ditemuinya di restoran Shengkue kemarin, dan sekarang mereka bertemu lagi. Menarik. Ciruo sangat menantikannya. Jika orang ini adalah salah satu peserta dalam kompetisi, kemungkinan besar akan sangat menarik. Ini adalah Tuan Qin Yang, tamu kehormatan dari keluarga Kekaisaran Beiming. Kaisar Mingyong memperkenalkan dengan hati-hati. Qin Yang tidak peduli dengan perhatian kecil Mingyong, jadi dia langsung duduk. Ye Ziqing dan Yun Xuanger berdiri di samping, masing-masing di kiri dan kanan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, sekarang pertandingan bisa dimulai. Kaisar Mingyong melambaikan tangannya, dan pada saat itu, 4 sosok melangkah keluar satu persatu. Jika diperhatikan dengan saksama, keempat orang ini tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, tetapi mereka semua telah mencapai alam lingtai. Untuk mencapai tingkat seperti itu di usia muda, mereka benar-benar layak disebut sebagai jenius di generasi mereka. Kaisar Mingyong berkata, para tamu yang datang dari jauh, aturan kompetisi ini telah ditetapkan. Kompetisi ini dibagi menjadi 4 bagian, alkimia, formasi, senjata, dan kompetisi pedang. Keempat orang ini adalah junior terbaik Kekaisaran Beiming yang akan bertanding dalam kompetisi ini. Sambil melihat ke depan, Kaisar Mingyong tersenyum tipis dan berkata, semua, karena situasinya sudah seperti ini, mari kita mulai pertandingan sekarang. Tunggu sebentar. Raja yang dari Kekaisaran Ciwei melangkah maju pada saat ini, menggenggam tangannya dan berkata dengan senyum, karena ini adalah pertandingan untuk memilih jenius terbaik dari 5 kekaisaran, bagaimana mungkin kita tidak menetapkan sedikit tantangan? Jika tidak, bukankah 5 kekaisaran kita akan diejek oleh orang lain? Benar sekali, benar sekali. Guru Agung dari Kekaisaran Suanyang, yang mengenakan jubah panjang, menyahut, aku punya usul. Dalam setiap kompetisi, bagaimana jika masing-masing dari kita menyediakan satu harta sebagai hadiah? Itu ide yang bagus. Aku juga setuju. Jing Cheng dari Kekaisaran Mirror Moon dan Jenderal Sirius dari Kekaisaran Sirius juga menganggukkan kepala mereka. Baik. Kaisar Mingyong tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan kelemahan sedikit pun. Jika jenius Kekaisaran Beiming tidak bisa mengalahkan jenius dari keempat kekaisaran besar, itu akan menjadi aib besar bagi mereka. Begitu kata-kata ini diucapkan, keempat perwakilan dari kekaisaran lainnya tersenyum tipis. Untuk ujian pertama dari Kekaisaran Ciwei, aku akan mengeluarkan senjata spiritual tingkat 2, Pedang Zanyuan. Pedang ini adalah senjata pusaka yang digunakan oleh leluhur keluarga kerajaan Ciwei. Pedang ini telah diwariskan selama puluhan generasi. Aku pikir semua orang sudah pernah mendengar namanya kan? Pedang Zanyuan. Ekspresi Kaisar Mingyong menjadi tidak menyenangkan. Orang-orang ini benar-benar berencana untuk menghabisi Kekaisaran Beiming kali ini. Senjata spiritual tingkat 2, tentu saja bukan sesuatu yang mustahil bagi Kekaisaran Beiming, tetapi pedang Zanyuan adalah senjata spiritual sejati. Meskipun hanya senjata spiritual tingkat 2, reputasinya sangat luas dan nilainya luar biasa. Raja yang begitu murah hati, maka Kekaisaran Suanyang kami juga tidak boleh pelit. Pada saat ini, Sang Guru Agung misterius melangkah maju, melambaikan telapak tangannya, dan berkata, ini adalah batu giok pengangkat langit. Batu ini dapat menghangatkan meridian tubuh seorang prajurit dan menguatkan lautan Qi. Batu ini sangat langka di benua Jiwio saat ini. Berikutnya, Taois Jingxin dari Kekaisaran Mirror Moon dan Jenderal Sirius dari Kekaisaran Sirius masing-masing juga mengeluarkan harta mereka. Melihat adegan ini, ekspresi Mingyu, yang duduk di samping Qin Yang, menjadi semakin buruk. Semakin berharga benda-benda yang dikeluarkan oleh keempat kekaisaran, semakin membuktikan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat besar dalam kompetisi kali ini. Meskipun Kekaisaran Beiming memiliki banyak jenius berbakat, dalam hal kekuatan tertinggi, mereka kemungkinan besar memang tidak bisa dibandingkan dengan keempat kekaisaran besar lainnya. Ekspresi Kaisar Mingyong tetap tenang, ia melambaikan tangannya dan berkata,
Ini adalah pil Feng Yu, salah satu obat mujarab yang diwariskan oleh keluarga kerajaan Beiming. Efek spesifiknya, aku rasa tidak perlu dijelaskan lebih lanjutkan. Pil Feng Yu. Konon, pil ini dibuat dari esensi darah burung Ziluan Feng, binatang roh tingkat 4, yang disempurnakan dengan batu giok Tianzi. Pil ini memiliki efek luar biasa dalam memperkuat lingtai bagi para pendekar di alam lingtai. Kaisar Mingyong serius. 5 benda ini akan menjadi hadiah. Anak muda yang menang di akhir akan mendapatkannya semua. Akhirnya, kelima kekaisaran mencapai kesepakatan, dan kompetisi pun dimulai. Ujian pertama, pertarungan pedang. 5 peserta terbaik dari masing-masing kekaisaran melangkah maju. Aturan pertandingan sangat sederhana. Pertandingan dilakukan dalam sistem duel eliminasi, di mana pemenang bertanding melawan pemenang lainnya, sedangkan yang kalah langsung tersingkir. Dengan hanya 5 orang, pertandingan berlangsung dengan cepat. Pada saat itu, Qin yang duduk di kursinya, mencicipi makanan lezat dengan mata menyipit, seolah-olah sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi ini. Bahkan Kaisar Mingyong pun tampak tidak fokus. Alasan sebenarnya ia mengundang Qin yang bukan hanya untuk menonton, tetapi ia ingin Qin yang turun tangan. Menurut informasi yang diperolehnya, Qin yang memiliki keahlian alkimia yang luar biasa serta kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Setidaknya, jika Qin yang ikut bertanding, Kekaisaran Beiming tidak akan kalah dalam kompetisi alkimia maupun pertarungan pedang. Namun, Kaisar Mingyong juga tahu bahwa Qin Yang bukan orang yang mudah dibujuk. Bagi Qin Yang, kompetisi semacam ini mungkin tidak menarik perhatiannya sama sekali. Fakta bahwa Qin Yang bersedia datang sudah merupakan anugerah terbesar bagi Kekaisaran Beiming. Boom! Di atas panggung pertandingan, tiba-tiba sebuah tubuh jatuh ke tanah dengan keras. Seorang pendekar pedang muda yang mewakili Kekaisaran Beiming kalah dalam sekejap mata. Melihat adegan ini, wajah Mingyu langsung pucat pasi. Kalah secepat ini. Apakah jenius yang dibawa oleh keempat kekaisaran besar benar-benar sekuat ini? Putaran pertama kompetisi pedang terus berlanjut, dan akhirnya Zhuo Yongsheng dari Kekaisaran Suanyang keluar sebagai pemenang, membawa pulang kelima hadiah yang telah dijanjikan. Pertandingan pertama berakhir dengan sangat cepat. Selanjutnya, kompetisi alkimia, senjata, dan formasi. Masing-masing dari 5 kekaisaran mengirimkan ahli terbaik mereka. Namun, Qin yang tetap duduk dengan santai, masih dengan mata setengah tertutup, seolah benar-benar hanya seorang penonton. Semakin lama Mingyu menonton, semakin cemas ia dibuatnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani. Sebelumnya, ia telah menyaksikan sendiri kekuatan Qin Yang. Orang ini melakukan sesuatu hanya berdasarkan suasana hatinya. Sikapnya yang ramah terhadap ayah dan anak keluarga Kekaisaran Beiming hanya karena hubungan misterius dengan leluhur mereka. Meskipun Mingyu tidak tahu apa hubungan rahasia antara Qin Yang yang baru berusia 16 tahun dengan para leluhur mereka, yang jelas, Qin Yang bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jadi, yang bisa ia lakukan hanyalah bersikap baik kepada Qin Yang. Seiring waktu berlalu, hingga tengah hari, kompetisi pun hampir selesai. Ketika melihat hasil akhirnya, ekspresi Kaisar Mingyong akhirnya berubah. Ia tidak bisa lagi tetap tenang. Dalam keempat kompetisi tersebut, keempat jenius terbaik dari keluarga kerajaan yang dipilih oleh Kaisar Mingyong semuanya kalah. Baik dalam pertarungan pedang, alkimia, menempa senjata, maupun teknik formasi, tidak ada satupun yang berhasil meraih juara pertama. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Apakah mungkin jenius berusia 16 atau 17 tahun dari Kekaisaran Beiming benar-benar selemah ini? Di dalam hatinya, Kaisar Mingyong merasakan kelelahan dan keputusasaan. Hehe, Kaisar Mingyong, sepertinya para jenius dari negaramu memang tidak terlalu hebat. Raja yang dari Kekaisaran Ciwei tersenyum dan berkata, hasil dari kompetisi ini membuktikan bahwa Kekaisaran Beiming semakin lama semakin terpuruk. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang pun tertawa. Ini hanya sebuah kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Kali ini, Kekaisaran Beiming memang kalah dalam kemampuan. Kaisar Mingyong tersenyum tipis di wajahnya. Namun, tanpa sadar, ia melirik ke arah Qin Yang. Saat ini, Qin Yang sedikit menyipitkan mata, bersandar di meja, tertidur. Tuan muda, kompetisinya sudah selesai.
Ye Ziking menarik Qin Yang. Selesai? Qin Yang berdiri, menangkupkan tangan, dan berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi." Tunggu sebentar. Saat itu juga, seorang sosok melangkah keluar dari kerumunan. Ciruo dari Kekaisaran Ciwei maju dan menghalangi jalan Qin Yang. "Tuan Qin Kan, sebagai tamu kehormatan dari keluarga kerajaan Beiming, kami tidak tahu apa kemampuanmu yang sebenarnya. Apakah kamu bisa menunjukkannya kepada kami?" Ciruo sudah menahan diri sepanjang kompetisi. Awalnya, ia mengira Qin Yang akan ikut serta dalam kompetisi, dan ia sudah bersiap untuk mengajarkan Qin Yang sebuah pelajaran. Namun, siapa sangka, pria ini justru tidur sepanjang kompetisi. Sekarang melihat Qin Yang ingin pergi begitu saja, bagaimana mungkin dia membiarkannya? Ia masih mengingat dengan jelas apa yang terjadi kemarin. Namun, Qin Yang hanya menguap, menepuk mulutnya, lalu berkata, "Siapa kamu? Kenapa aku harus menunjukkan kemampuanku padamu?" Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. "Ziking, Chuang ayo pergi." Qin Yang tidak tertarik untuk meladeni, ia melambaikan tangannya dan langsung berdiri. Menghabiskan waktu sepanjang pagi di sini sudah sangat membosankan, tetapi sekarang masih ada orang yang ingin mencari masalah dengannya. "Hehe, sepertinya tamu kehormatan dari negaramu hanyalah seorang pengecut yang dangkal." Ciruo berkata dengan nada menghina, "Tidak heran, keempat jenius yang dipilih oleh negaramu begitu lemah. Menurutku, orang ini tidak lebih dari seorang pencari perhatian murahan." "Lemah? Pencari perhatian?" Mendengar ini, Qin Yang menemukan sesuatu yang menarik. Ia tidak melakukan apapun, tetapi di mata Ciruo, ia malah dianggap sebagai seseorang yang tak berguna. Qin Yang berhenti, dan senyum muncul di wajahnya. "Awalnya aku tidak tertarik untuk menghinamu, tetapi sekarang sepertinya kamu benar-benar tidak puas. Kenapa? Kamu ingin bertanding? Bagus. Inilah yang ditunggu oleh Ciruo. Karena Tuan Qin adalah tamu kehormatan Kaisar Mingyong, tentu kamu memiliki kemampuan luar biasa. Dalam hal ini, mari kita bertanding dalam alkimia, pertarungan pedang, teknik formasi, dan pandai besi, bagaimana?" "Baik." Qin Yang berbalik dan berkata, "Karena ini adalah pertandingan, tentu harus ada taruhannya." "Itu sudah jelas." Dengan satu lambaian telapak tangan, Ciruo mengeluarkan pedang Yuanshan, yang sebelumnya dijadikan taruhan oleh Raja Yan, dan berkata, pedang Yuanshan ini akan diambil oleh Kekaisaran Ciwei sebagai taruhan. Namun, Qin Yang hanya melirik pedang itu sekilas, lalu melambaikan tangannya, "Terlalu buruk, aku tidak tertarik dengan barang kelas rendah seperti ini. Terlalu berlebihan. Pedang spiritual tingkat 2 ini jelas lebih kuat dari pedang spiritual tingkat 3 biasa, tetapi Qin Yang sama sekali tidak tertarik. "Mingyu, keluarkan halberd abyss." Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, "Halberd abyss, senjata spiritual tingkat 5, aku pikir nilainya setara dengan puluhan wilayah dan kota kan? Jika kalian bisa mengeluarkan sesuatu dengan nilai yang sama, aku akan bertanding. Jika tidak, jangan buang waktuku, aku ingin segera beristirahat." Setelah Qin Yang mengatakan ini, tatapannya menyapu semua orang di sana. Namun, dalam hati, orang-orang dari 4 kekaisaran justru bersorak gembira. Salah satu tujuan utama mereka datang ke sini adalah untuk mendapatkan halberd abyss. Itu adalah senjata spiritual tingkat 5, dan dikabarkan pernah digunakan oleh Kaisar leluhur Mingyuan di masa lalu. Bagi sebuah kekaisaran, senjata spiritual tingkat 5 adalah harta yang sangat langka. Sebelum kompetisi dimulai, Kaisar Mingyong sengaja menyembunyikannya. Hadiah yang diberikan dalam kompetisi hanya senjata spiritual tingkat 2 atau 3, yang sama sekali tidak sebanding. Tetapi sekarang, Qin Yang sendiri yang mengusulkan untuk menjadikannya taruhan. Ini kesempatan emas. Bagus. Raja Yan dari Kekaisaran Ciwei bertepuk tangan, lalu berkata, "Karena Kekaisaran Beiming begitu tulus dalam bertanding, ayo kita mulai." Kekaisaran Ciwei akan mengeluarkan pedang roh Ciwei sebagai taruhan. Pedang roh Ciwei. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung terkejut. Bahkan Yun Shuanger pun sedikit terkejut, matanya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Pedang roh Ciwei adalah pedang warisan kerajaan Kekaisaran Ciwei yang sangat terkenal. Meskipun hanya senjata spiritual tingkat 4,
pedang ini dapat menyerap energi matahari dan bulan, siang dan malam, lalu mengubahnya menjadi kekuatan pedang itu sendiri. Fakta bahwa raja yang berani mengeluarkan pedang ini berarti dia benar-benar siap bertaruh besar. Namun, pada saat itu, Raja Yan hanya tersenyum dingin dan berkata, "Tapi aku tidak tahu apakah Tuan Muda Qin yang benar-benar bisa mewakili Kaisar Mingyong dalam taruhan ini? Hentikan permainan licikmu." Qin yang tersenyum, lalu berkata, "Halberd habis, aku taruh sebagai taruhan. Jika aku kalah, kalian bisa mengambilnya. Jika aku menang, pedang roh Siwe akan tetap di sini." Setelah berkata demikian, Qin yang menjilat bibirnya, merasa sangat tertarik. Pedang roh Ciwe, senjata spiritual tingkat 4, lumayan juga. Qin yang kemudian menoleh ke arah Shuang Er, tersenyum santai, "Shuang Er, anggap saja pedang ini sebagai hadiah dariku untukmu. Lagi pula, pedang ini sangat cocok untukmu. Selain itu, sebagai pelayan pribadiku, kamu tidak memiliki senjata spiritual yang pantas, dan itu terlihat sangat buruk." Begitu Qin yang selesai bicara, ia maju selangkah ke depan. Saat itu, tubuh Kaisar Mingyong sedikit bergetar. Ia segera menoleh ke Mingyu dan berseru tegas, "Kenapa kamu masih diam di situ? Cepat ambil halberd habis." "Baik, Yang Mulia." Mingyu segera bergegas pergi. Di dalam hatinya, ia merasa sangat bersemangat. Awalnya, Kekaisaran Beiming sudah dipermalukan habis-habisan oleh kemenangan 4 kekaisaran. Hasil seperti ini jelas yang terbaik untuk mereka. Namun, 4 kekaisaran justru dengan bodohnya memprovokasi Qin Yang. Ayah dan anak ini sangat berharap Qin Yang mau bertindak, tetapi mereka tidak berani memaksanya. Namun sekarang, mereka tidak perlu memaksanya sama sekali. Karena Qin Yang sendiri yang tertarik, maka 4 kekaisaran akan menerima akibatnya. "Ciruhuo. Ciruhuo, kali ini kamu telah menyalakan bom waktu." Mingyu mempercepat langkahnya, penuh harapan. Ia benar-benar ingin melihat bagaimana Qin Yang akan membuat orang-orang itu menyesal. Sementara itu, Kaisar Mingyong juga semakin bersemangat. Inilah alasan sebenarnya ia mengundang Qin Yang ke sini. Kekaisaran Beiming telah lemah selama bertahun-tahun dan tidak mungkin bangkit dalam semalam. 4 kekaisaran selalu mengincar mereka, dan ia tahu bahwa kompetisi ini hanyalah kedok belaka. Dengan kehadiran Qin Yang, ia berharap Qin Yang akan melihat penderitaan Kekaisaran Beiming, merasa tidak tega, dan membantu mereka. Namun, Qin Yang tetap diam dan tidak tertarik. Tetapi, orang-orang dari 4 kekaisaran tidak tahu diri. Kali ini, mereka telah memprovokasi orang yang salah. 4 kekaisaran mungkin akan mengalami kerugian besar kali ini. Tak lama kemudian, Mingyu kembali. Halberd habis berdiri dengan gagah. Senjata ini memiliki panjang 3 kaki, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pola naga hitam pekat. Tubuhnya yang lurus dan tajam memancarkan aura jahat yang sangat kuat. Sebagai senjata spiritual tingkat 5, auranya penuh dengan keagungan dan kekuatan yang luar biasa. "Bagus." Melihat pemandangan ini, Raja yang begitu bersemangat hingga matanya hampir melotot keluar. Mereka datang ke sini demi mendapatkan halberd habis. Dan sekarang, senjata itu ada tepat di depan mata mereka. Mereka hanya perlu mengalahkan Qin Yang dalam kompetisi ini, dan mereka akan mendapatkan halberd habis. Taruhan ini benar-benar sepadan. "Suyin." Raja yang langsung berkata, "Kamu yang akan bertanding dengan Tuan Muda Qin dalam formasi." Suyin, dalam kompetisi sebelumnya, berhasil meraih juara pertama dalam bidang formasi. Usianya baru 17 tahun, namun ia sudah menjadi master formasi spiritual tingkat 2. Bakatnya dalam seni formasi sangat luar biasa. Suyin melangkah ke atas panggung dengan senyuman, menatap Qin Yang di sisi lain. Di sisi lain, Mingyong dan Mingyu, ayah dan anak, juga merasa sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Qin Yang memiliki kemampuan yang misterius dan dalam, tetapi mereka tidak yakin apakah Qin Yang juga ahli dalam formasi. Alasan mereka berani mempertaruhkan halberd habis dalam kompetisi ini adalah karena mereka percaya pada Qin Yang. Namun, kepercayaan saja tidak cukup. Mereka melihat sendiri betapa kuatnya Suyin dari Kekaisaran Ciwe tadi. Bagi seorang master formasi spiritual tingkat 2, mengalahkan seorang pejuang di tingkat Lingtai adalah sesuatu yang sangat mudah. Dan sejauh ini, mereka belum pernah mendengar bahwa Qin Yang ahli dalam teknik formasi. "Ayo kita mulai." Suyin,
dengan tubuhnya yang ramping, menatap Qin Yang dan tersenyum. Dalam kompetisi seperti ini, terkadang seseorang akan menggunakan formasi yang bahkan dia sendiri tidak bisa kendalikan. Tuan Muda Qin, jika aku kehilangan kendali atas kekuatan formasi dan secara tidak sengaja membunuhmu, maka tidak masalah. Dalam pertandingan, hal seperti itu memang bisa terjadi. Qin Yang melambaikan tangannya dengan santai, menunjukkan sikap yang sangat percaya diri. Melihat reaksi itu, Suyin tersenyum semakin lebar. Baiklah. Kalau begitu bersiaplah untuk mati. Kompetisi dimulai. Ini adalah pertandingan seni formasi. Kalian hanya boleh menggunakan formasi spiritual, dan tidak boleh bertarung menggunakan teknik spiritual lainnya. Seorang jenderal yang bertanggung jawab atas kompetisi mengumumkan dengan suara keras. Bagi Kekaisaran Beiming, kekalahan di 4 pertandingan sebelumnya benar-benar menyakitkan. Jika Qin Yang bisa menang, itu akan menjadi balasan yang luar biasa. Dua sosok langsung berdiri di atas arena kompetisi. Saat suara pengumuman berkumandang, Suyin segera melambaikan telapak tangannya. Rangkaian segel spiritual pun tiba-tiba muncul di udara. Dalam dunia seni formasi, ada 9 tingkatan master formasi. Namun, di antara ribuan kekaisaran, seorang master formasi tingkat 4 sudah dianggap berada di puncak dunia ahli formasi. Selain itu, setiap master formasi spiritual adalah kekuatan inti yang selalu diperebutkan oleh kekaisaran manapun. Dalam perang antar kekaisaran, seorang master formasi dapat mengubah jalannya pertempuran hanya dengan formasi yang kuat. Kekuatan seni formasi bukan sekadar teori belaka. Seorang master formasi yang hebat benar-benar bisa melawan 100 orang, bahkan 1000 orang, seorang diri. Saat itu, di antara telapak tangan Suyin, aura mulai berputar dan berubah. Perlahan-lahan, serangkaian segel spiritual sebesar telapak bayi muncul satu persatu. Tak lama kemudian, dengan kecepatan luar biasa, segel-segel spiritual terus bermunculan satu demi satu. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 segel spiritual telah terbentuk. Dalam dunia master formasi spiritual, ada 3 tingkatan untuk setiap levelnya. Tingkat pertama terbagi menjadi rendah, menengah, dan tinggi, dengan masing-masing memiliki batas 10, 20, dan 50 segel spiritual. Tingkat kedua juga terbagi menjadi rendah, menengah, dan tinggi, dengan batas 100, 200, dan 500 segel spiritual. Dari jumlah segel spiritual yang dimiliki Suyin saat ini, jelas bahwa dia adalah seorang master formasi tingkat 2 kelas rendah. Mencapai level ini di usia 17 tahun benar-benar luar biasa. Formasi roh gaib. Dalam sekejap, Suyin berteriak pelan, dan segel-segel spiritual di sekelilingnya mulai berputar. Seperti kelopak bunga yang berterbangan di udara, melayang mengikuti angin, lalu terkendali di telapak tangannya, membentuk pola yang kompleks. Sebagai seorang master formasi spiritual, kehebatan seseorang bergantung pada 2 hal utama. Konsentrasi jumlah segel spiritual, dan kualitas diagram formasi yang digunakan. Karena formasi juga memiliki tingkatan, meskipun 2 orang menggunakan formasi tingkat 2, jika diagramnya berbeda, sifat dan kekuatannya juga akan berbeda. Boom! Dalam sekejap, sebuah formasi muncul di sekitar tubuh Suyin. Melihat ini, orang-orang yang menonton menjadi kagum. Dalam kompetisi sebelumnya, Suyin sudah menunjukkan bakatnya dalam seni formasi. Namun kali ini, kecepatannya dalam menyusun formasi lebih cepat dari sebelumnya. Ternyata dia belum mengeluarkan seluruh kemampuannya tadi. Tuan Muda Qin, bagaimana dengan formasi Anda? Suyin tersenyum dan menatap Qin Yang dengan percaya diri. Kompetisi formasi? Dia adalah jenius master formasi terhebat dalam 100 tahun terakhir di Kekaisaran Qiyue. Kekaisaran Beiming? Kekaisaran yang lemah seperti itu tidak mungkin memiliki master formasi berbakat? Mendengar ucapan Suyin, Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, dalam aturan kompetisi, selama aku bisa menghancurkan formasi lawanku tanpa menggunakan formasi sendiri, aku tetap dianggap menangkan. Setelah berkata demikian, Qin Yang melangkah maju. Saat itu juga, di antara telapak tangannya, segel-segel spiritual mulai bermunculan satu demi satu, seperti peri yang menari di udara. Pergi! Dalam sekejap, segel-segel spiritual melesat ke depan. Saat itu juga, segel-segel itu berkumpul dan berubah menjadi lautan segel spiritual. Ini. Astaga, lebih dari 500 segel spiritual?
Apa kamu bercanda? Bocah ini memiliki segel spiritual sebanyak ini? Melihat Qin yang mengibaskan tangannya, suara teriakan tak percaya terdengar di mana-mana. Hancurkan! Dalam sekejap, Qin yang mengeluarkan teriakan pelan, dan segel-segel spiritualnya langsung menembus formasi yang mengelilingi Suyin. KRRKK. Klang! Klang! BZZZZ. Suara aneh mulai terdengar dari dalam formasi Suyin. Aura ganjil dan menakutkan mulai menyebar. Ah! Tiba-tiba, suara jeritan menggema di arena. Suyin, yang awalnya tersenyum percaya diri, kini wajahnya berubah pucat. Dia menjerit kesakitan, memegangi dadanya, dan darah mulai mengalir dari mulutnya. Formasi, roh gaib, seharusnya menjebak lawan, membingungkan pikirannya, membuatnya kehilangan akal sehat dan menyerang siapa saja di sekitarnya. Namun, sekarang efek itu malah mengenai Suyin sendiri. Dia terseret ke dalam formasi yang dia buat sendiri. Kami, Kekaisaran Ciyue, menyerah. Ciruhuo buru-buru berteriak. Baiklah, berarti aku menang. Qin yang berkata santai, lalu berjalan turun dari arena. Tunggu. Ciruhuo buru-buru berkata. Formasinya hampir hancur, cepat keluarkan Suyin dari dalamnya. Ini. Qin yang tersenyum ringan dan berkata. Barusan Suyin sendiri yang bilang, dalam kompetisi, bisa saja kita menggunakan formasi yang sulit dikendalikan bukan? Aku hanya menggunakan segel spiritual untuk menghancurkan formasinya, dan sekarang dia malah dimakan oleh formasinya sendiri. Itu batas kemampuanku. Aku tidak bisa membantu lebih jauh. Mendengar ini, wajah Ciruhuo menjadi biru karena marah. Bajingan ini jelas melakukannya dengan sengaja. Kalau ingin menyelamatkannya, lakukan sendiri. Aku tidak bisa membantu. Qin yang mengangkat tangan dengan santai dan berkata, ini adalah kompetisi, dan hal seperti ini memang bisa terjadi. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.